أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Quran hadis masuk bab yang ke-6, pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menghayati bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat utama. Kedua, mengamalkan sikap pantang menyerah dan meraih keberhasilan. Ketiga, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Sufwan bin Asal Al-Muradi. Keempat, mendemonstrasikan hafalan hadis tersebut. Perlu kita ketahui, ilmu pelita kehidupan. Jadi ilmu adalah cahaya bagi kehidupan umat manusia. Dengannya, kehidupan terasa lebih indah, yang susah menjadi mudah, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang jauh terasa dekat. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk ilmu dan daya nalarnya, sehingga tidak ada perbuatannya yang bertentangan dengan akal sehat, baik menurut tradisi, agama, hukum maupun aturan yang berlaku. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dia sebagai sarana untuk menunaikan perintahnya, sekaligus menjauhi larangannya. Ilmu pengetahuan juga merupakan kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan ibadah wajib bagi tiap muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka untuk meraihnya haruslah dilakukan dengan mengerahkan segenap jiwa raga, biaya, waktu, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Marilah kita mempelajari keutamaan-keutamaan ilmu dan berjuang pantang menyerah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya himbau kepada anak-anak untuk bisa mengikuti atau menirukan saya ketika membacakan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut menerangkan bahwa seorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya
sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, maka dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah surga. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Sufyan bin Asal al-Muradi. An Sufwan bin Asal al-Muradi faqala ما جاء بك قلت أنبت العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. Artinya, dari Sufyan bin Asal al-Muradi, ia berkata, Maja abika, ada apa engkau datang? Qultu umbitul ilma. Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Qala, ia berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, illa wadu'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut, ridon bima yasna, karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut, seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagaimana ulama berpendapat, seperti halnya manusia menengadahkan tangan untuk berdoa karena ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian, ini ada contoh mengamalkan pesan hadis di atas. Pertama, kita bisa mendatangi majelis ilmu. Dengan majelis ilmu, insya Allah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin memperdalam ilmu agama. Kemudian yang kedua, ada diskusi ilmiah. Dengan diskusi ilmiah kita bisa mencari jalan keluar atau memecahkan suatu masalah dalam suatu persoalan. Kemudian yang ketiga, kita bisa membaca buku. Dengan membaca buku akan semakin menambah wawasan kita dan pengetahuan kita makin luas. Kemudian kesimpulan yang pertama, hadis keutamaan penuntut ilmu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, antara lain penghargaan tertinggi bagi seorang hamba yang mencari ilmu adalah dimudahkan jalannya menuju ke surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kedua, hadis keutamaan menuntut ilmu riwayat Ibnu Majah dari Sufyan bin Asal al-Muradi, antara lain kemuliaan yang akan diterima oleh pencari ilmu adalah mendapatkan kecintaan, penghormatan, dan pemuliaan berupa sikap tawadu, lindungan, dan doa-doa dari para malaikat. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama, menulis kembali dua hadis yang sudah disampaikan di atas beserta artinya. Kemudian yang kedua, hafalkan hadis yang pertama dari Abu Hurairah beserta artinya. Tugas dikumpulkan minggu depan dan sekaligus menyetorkan hafalan hadisnya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.